Kota Bitung, Ibu teman-teman SPD MPD, teman-teman para staf khusus, Ketua STB, dua saudara Bitung Bapak Alfred Salindo SE MM, beserta jajaran, para narasumber Nona Sesi Alfira Khalid SMMM Cisma, Ibu Inke Rentandanto SPD MM CIA, Ketua Panitia Ibu Octavian untuk Gaut SE MM, para dosen dan mahasiswa yang kami banggakan, para insan pers, undangan dan hadirin sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian pidato dan sambutan kami. Itu kan biasa di akhir ini. Kalau sesuatu itu dimulai dari akhir, pasti kita akan merencanakan awal dengan baik. Kalau kita bicara dari awal, orang bilang as usual, seperti biasanya. Pemikiran masa depan itu selalu datang dengan berubah-ubah, makanya disebut disruption itu. Kalau kita ingin maju, maka kita harus tahu kondisi keadaan dan kondisi seperti saat ini dan kemungkinan masa depan itu akan jadi apa. Banyak orang memang berpikir tentang apa yang dimaksud seperti Amerika Serikat. Ketika ditanya national interest-nya, pasti semua akan menyampaikan bahwa digital. Amerika Serikat itu national interest-nya adalah pertanian. Karena sesungguhnya setiap bangsa dan negara itu akan mempertahankan tentang bangsanya untuk berkelanjutan sampai kapanpun. Sehingga setiap bangsa itu mempunyai strategi dalam rangka bagaimana cara mempertahankan agar dia bisa selalu menjadi pionir dalam setiap dan segala bidang. Demikian pula Indonesia. Makanya itu Indonesia memiliki visi jauh Pak Presiden Jokowi tentang Indonesia 2045, menemukan generasi emas. Kapan itu bisa terjadi? Dan bagaimana caranya membuat itu menjadi kenyataan? Saat inilah kemudian kita pemerintah kota kalau mengambil sikap tetap runut dan mengikuti apa kata Pak Presiden. Kita akan mempersiapkan generasi biru untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Walaupun ini sedikit bergeser dengan visi misi ketika kami menyampaikan kampanye, tapi ketika kami melihat data dan fakta yang terjadi di kota kita ini, tidak boleh tidak sebagai penanggung jawab di pemerintah kota ini, di kota yang kita cinta ini, dari 237.000 penduduk kota Bitung, ada di dalamnya ada 8 kecamatan, 69 kelurahan, 1000 RT dan 244 lingkungan, maka tidak boleh tidak bahwa kita harus membuat desain. Desain-desain ini kami dibantu oleh staf khusus, tim percepatan, stakeholder atau yang masyarakat Kota Bitung termasuk adik-adik sekalian. Sudah berhari-hari dan malah hampir 3 bulan lebih saya duduk dengan nongkrong, sama-sama healing dengan anak muda untuk bisa menemukan apa yang mereka harapkan untuk masa depan dan paling tidak bisa meletakkan dasar apa yang sudah ada dalam alam pikiran mereka. Ketika kami menyampaikan Bitung Kota Digital, semua orang pada protes. Karena yang mereka pikir bahwa di Bitung ini ada Mark Zuckerberg, ada yang pemilik Windows, semua yang top-top di dunia itu langsung dibanding-bandingkan. Padahal ini meletakkan dasar tentang ekosistem. Kalau kita mempunyai ekosistem berpikir tentang digital, maka pasti cara berpikir, cara bertindak, dan proses berpikir kita akan mendarat pada digitalisasi semua. Sehingga mempercepat proses yang namanya transformasi. Transformasi digital ini tidak hanya titik berat kepada literasinya, numerasinya juga harus diperkuat. Karena itulah kami mengundang yang namanya Profesor Yohanes Surya yang sudah kita tahu sendiri kapasitas beliau dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bangsa ini. Beliau itu maka dipakai oleh Pak LDP untuk merumuskan dan merancang. Karena kalau tidak dirancang dan direncanakan dengan baik, maka pasti semua akan menuju tempat jalan tidak sesuai dengan apa yang kemudian dipersiapkan di awal. Kalau kita ingin berangkat ke Manado, paling tidak kita akan melewati Armadidi. Kalau kita salah jalan, paling tidak nyasarnya kita ke Tondano. Semua pasti ingin bicara tentang efisien. Efisien plus efektif plus kualitas sama dengan produktif. Itu kan rumus-rumus yang inci-inci dan nilai-nilai diajarkan. Sehingga kalau kita bicara produktivitas generasi muda kita, pasti kita akan bicara juga tentang efisiensi dan efektivitas. Kalau kita bicara efektivitas, maka lingkar luarnya atau menjadi kulturnya adalah kualitas. Kalau kualitas menurut saya definisi tentu berbeda dengan kualitas menurut apa keinginan konsumen. Karena kualitas itu diukur oleh konsumen.
kalau bahasa kita di dunia ikan kaleng, kualitas tas bayar parno. Kualitas itu sesuai dengan harapan pembeli. Jadi jangan paksakan kualitas sesuai harapan kita. Kalau kita bilang ini produk sudah bagus, belum tentu bagus. Kalau kita bilang ganteng, belum tentu ganteng. Yang menilai ganteng itu perempuan. Kalau yang menilai ganteng itu sesama laki-laki, kalian bisa pikir apa? Yang bilang cantik itu pasti laki-laki. Jadi cantik itu jangan diklaim oleh wanita. Apalagi kita sendiri lihat TikTok jaga ketawa sendiri. Cantik itu, ini kalian bilang. Itu nama itu ya sudah nanti menjadi pornografi. Karena itu kita mau menyampaikan ke adik-adik sekalian bahwa kalau kita ingin mindset kita bertumbuh dan berkembang, maka kita harus dalam ekosistem yang bertumbuh dan berkembang. Kalau kita tidak berada dalam ekosistem yang bertumbuh dan berkembang, maka kita tidak pernah akan menemukan jalan. Karena ruang lingkup ini yang kemudian harus menjadi urusan kita. Boleh di slide. Ya. Nah, ini kita kasih contoh awal ini. Ini semua materi kita ambil di TikTok. Bukan TikTok, Ingling. Ya kita kasih contoh dua jalan ini bola lihat. Nah, ada bola lurus dan ada yang ikut bergelombang. Kalau lihat sepintas pasti jalan lurus akan lebih cepat tiba daripada yang bergelombang. Tapi fakta bilang jalan bergelombang lebih cepat tiba daripada yang lurus. Kesimpulannya, kalau lurus ya di hidup ini nggak bagus ternyata. Mesti berbengku-bengku sedikit. Pasti naik turun dulu ya. Ini kan diuji coba, bukan sekedar teori. Ini diuji coba. Kalau hidup penuh dengan tekanan, maka pasti hasilnya adalah ledakan gunung berapi. Kalau tidak ada tekanan, maka kita seperti biasa-biasa saja. Coba lihat makanan paling enak apa? Bakso. Dilahirkan dengan pijitan. Betul nggak? Bakso dilahirkan dengan pijitan, diremas-remas, dikocok-kocok, kemudian ditekan terakhir. Pada saat tekan terakhir lahirlah bakso. Onde-onde. Semua dalam posisi tekanan. Kalau onde kan digulung-gulung, diputar-putar, kemudian direbus, dipanasin dulu, baru bisa. Menurut kami, kalau cuma sekedar tekanan biasa-biasa saja dalam hidup ini, kemudian kita tenggelam dengan tekanan itu, maka kita tidak pernah akan berubah. Ini dasar dulu untuk growth mindset. Kalau kita mendapatkan tekanan, hambatan, maka kita akan berubah. Teman-teman di luar sana yang biasa kan ada haters menyerang kami, atau biasa. Kami bilang menyampaikan kepada mereka, ke teman-teman ASN semua, biarkan saja mereka menyerang kami, karena kritik bagi kami akan memperbaiki kami lebih baik lagi. Ya, kalau itu misalnya dibawa ke politik, maka makin hari kami akan lebih baik, maka Anda akan tertinggal dengan sendirinya. Ya kalau mereka mengkritik itu sama dengan memperbaiki kami. Pak, jalan sini berlubang, Bapak bilang tidak ada jalan berlubang. Enggak, 5 menit. Tadi diperbaiki itu ya. Jadi rapi. Akhirnya semua orang yang menguji kurang jalan berlubang Kota Bitung. Dibandingkan beberapa tempat yang sempat viral di TikTok, ada daerah-daerah yang kemudian Pak Presiden kemarin menuju ke Lampung untuk satu jalan yang notabene sangat parah. Dan akhirnya harus dituntaskan. Sehingga bagi kami di era medsos saat ini yang sangat mempengaruhi jalan keputusan daripada pemerintah untuk mengambil kebijakan, kami juga harus mengikutinya. Maka tidak tanggung-tanggung saya juga bikin TikTok, bikin IG, fanpage, Twitter, malah yang terakhir kalau ingin dapat pengetahuan kita ikuti ini. Karena itu merubah ini kan yang pertama itu melambangkan kehidupan yang terencana dan lancar tanpa ada hambatan. Yang kedua ini bidang yang bergelombang melambangkan tantangan atau masalah dalam hidup. Tertanya, mereka yang menghadapi tantangan dan rintangan lebih cepat tiba kepada tujuan daripada mereka yang ikut mulus-mulus. Makanya jangan hidup karena fasilitas. Kalau hidup karena fasilitas, maka kita tidak pernah menerima tantangan. Jadilah orang yang hidup dengan penuh tantangan, maka tantangan akan mengasah Anda untuk menjadi orang hebat dan orang sukses. Ya, orang kan belajar teori tentang leadership, belajar tentang manajemen, belajar tentang apa? Tentang seorang profesional. Dalam pengetahuan ketika kita menerima dulu pelajaran dari minyak ini, orang kan dosen saya dulu. Kita tahu bahwa definisi daripada leadership, kita tahu tentang definisi daripada manajemen. Manajemen itu bagaimana tangga menuju sukses. Leadership di mana tangga itu disandarkan. Ini di buku sudah lama sekali teori ini.
Kalau manajemen itu bagaimana kita menuju sukses. Kalau kita ingin menuju sukses, pasti kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Baik dari fungsi manajemen maupun proses manajemen yang plan itu kalau Jepang yang manajemen partisipasi dia kan pakai metode plan do check action. Kalau manajemen bioefektif pakai plan organizing, activating, dan controlling. Nah karena itulah kemudian dua ini akan bertabrakan sesuai dengan karakter dan kebudayaan. Nah orang kemudian bertanya, kalau demikian apa definisi tentang manajemen? Semua pengadilan tentang proses maupun fungsi manajemen dilakukan. Padahal sederhananya manajemen itu bagaimana cara membuat bos makin bos. Anda pun tidak mampu membuat bos jadi bos, bukan seorang manajer yang baik, mundur jauh secara perlahan. Tapi kalau Anda bisa buat bos makin bos, Anda itu seorang manajer yang hebat. Dengan segala teori dan hitungan backup menyangkut tentang pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Perunda, ada 3 perunda daripada itu. Perunda 2 saudara, perunda Gunung Bitung, perunda pasar. Perunda 2 saudara, PDN, per tahun ini sudah berhasil memberikan keuntungan. Berarti Pak Alfred Salindeo ini seorang manajer yang baik. Betul nggak? Dalam sejarah Perunda ini pernah di tangan dingin menipe ketua yayasan ini bisa. Artinya antara ilmu dan praktik mampu dia dijalankan. Jangan sekedar kita berteori tentang apa yang harus kita buat. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita mundur secara perlahan. Kita komitmen aja. Tapi beliau sudah mampu menunjukkan kemampuan kapasitas sehingga membuat malah proyeksi-proyeksi ke depan akan lebih bagus lagi tentang sumber air yang ada di Bitung. Bitung ini sebenarnya ada 73.000 kepala keluarga. Air baru 20.000 kakak. Oleh karena itu kalau orang bilang di daerah mana-mana itu masih kekurangan, itu sudah jelas. Dari 73.000 kakak, kalau seandainya itu similar dengan jumlah sambungan, seyogianya harus 73.000 sambungan. Nah kalau masih saat ini masih 20.000 sambungan, apa yang dapat kita bisa capai? Sehingga kalau orang menyatakan sini kekurangan air, di sini kekurangan, itu masih normal. Saya bilang Bapak Alfred, jangan gugup dulu, tenang. Kita rencanakan secara perlahan, pasti di kemudian hari hasilnya akan lebih baik dari apa yang sekarang. Bertahap, tapi penuh dengan kekuatan perencanaan yang baik. Maka Pak Jokowi bilang kita rencanakan dengan detail. Nanti perencanaan detail itu apa? Kalau ada waktu kita jelaskan. Biar kita lebih konkret. Next. Kita sudah dapat analogi tentang kehidupan. Ternyata hidup dengan tantangan itu lebih menarik dan membuat kita lebih sukses. Faktanya, kalau kemudian ini saya sebut dari buku Second Habit from Stephen Covey Book, disamari oleh anak-anak. Ya, Gina nih yang summary. Bilang supaya tidak terlalu. Dia ternyata mampu membuat summary. Jadi kalau kita belajar tentang Seven Habit, saya baca tentang buku Seven Habit ini ketika masih di pabrik. Jadi sekitar tahun 2001. Jadi karena Pak Alfred ini waktu itu direktur di STPK minta untuk menjadi pengajar, terpaksa. Waktu itu motivasi mengajar intinya untuk belajar. Jadi kalau kita dipaksakan belajar kan biasa mengantuk. Tapi kalau besok hari harus memberikan materi kuliah, terpaksa satu malam biar mengantuk di pabrik, baca buku. Kalau kita hanya membaca buku akan ketinggalan pengembangan. Nah, dari buku Seven Habit ini jelas, pertama menjadi proaktif, punya visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, menentukan prioritas, punya pemikiran win-win solution, memahami dulu baru dipahami, sinergi, mengasah kemampuan sendiri. Yang kita konkretkan di sini, jadi judulnya kerja dengan cinta, jauhkan kebencian. Itu susah. Sama dengan Pancasila. Kalau dia Pancasila ini, the five principle ini, kalau dia menjadi 3 sila, Soekarno bilang, believe in God, nationality, dan socialism. Kalau dia menjadi Eka Sila 1 sila, itu dari nama gotong royong. Atau orang di Bitung namanya Malendong di Sulawesi Utara. Karena memang background kita Malendong. Background kita dasarnya digali oleh Pak Soekarno. Pak Soekarno tidak pernah bilang bahwa Pancasila itu ciptaan, tapi dia gali dari akar budaya bangsa kita sendiri. Sehingga kalau orang berpikiran individual menjalankan pemerintahan, menjalankan segala bisnis di Indonesia ini tidak pernah akan sukses. Karena akan bertabrakan dengan budaya kita. Budaya kita ini gotong royong, budaya kita ini Malendong. Kalau kita tidak bisa Malendong, bentuk konkret dari Malendong itu kalau ada waktu kita jelaskan sebentar. Karena di ASN saja kita tembak BD yang sudah lama makan asam garam sebagai aparatur sipil negara. Malendong itu saja masih diterjemahkan dengan kata. Dalam praktik masih sulit.
Mereka belum paham gimana masuknya mereka untuk bisa Malendo. Ketika dinas pendidikan itu mengalami kekurangan, padahal persoalannya diketahui oleh dinas pertanian atau oleh dinas-dinas lain, mereka turut nimbrung. Tapi apa yang terjadi? Mereka bilang anak ini cari-cari muka bosnya. Bukan anak urus yang lebih diri sendiri yang masuk campur dan lebih urusan. Akibatnya aja itu Malendo. Malendo cuma akhirnya jadi kata, tidak bisa jadi tindakan nyata. Kita butuh tindakan nyata, eksekusi. Kalau Pak Jokowi bilang jangan terlalu banyak berkata-kata, tapi mengurangi produk dan hasil nyata yang akan kita capai. Ini yang kalau kita kerja dengan cinta, saudara-saudara, kalau kita merembet sedikit ke aspek religius, itu bagian daripada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bilang kita tidak bisa dipisahkan sebagai ketua wali kota, sebagai ketua DPC, sebagai penyetua pembapak, tidak bisa dipisahkan. Ada kan yang bilang kita ini berdiri di sini atas nama wali kota, padahal satu diri. Bagaimana kita bisa memisahkan diri kita dalam satu kesatuan pengetahuan lagi? Ibu-ibu ini yang belajar tentang kejiwaan yang dalam, mereka mampu. Kalau kita, Pak Pendeta Ausipit bilang begini, kalau kita cari-cari salah, maka kita akan menemukan kesalahan. Dia bilang, kalau kita cari-cari kambing, apa yang akan kita temukan? Ya pasti kambing. Makanya jangan cari-cari salah. Kalau kami tidak ingin cari-cari salah, kami ingin cari-cari kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu ada hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu sesuatu yang melampaui akal pikiran kita, yang kemudian dikerjakan secara supranatural yang sangat transendental. Itu yang dikendalikan dari atas. Kalau kita anak muda biasa dikendalikan oleh alam semesta, semesta mengizinkan, maka kita putuskan untuk bisa berbuat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hikmat, maka kita harus menyerahkan. Karena tubuh kita ini, kalau kita sebagai orang yang beragama, sadar bahwa kita diciptakan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, bagaimana kalau kita sakit, kita tanya kepada orang bukan? Kalau Honda, pembuat Honda, mobilnya rusak, itu harus tanya ke siapa? Kalau dia rusak, apakah tanya ke Toyota? Toyota tentu tidak tahu ornamen paling vital yang ada di Honda. Jadi kalau Honda itu mengalami trouble, tanya Pak Honda. Honda yang bisa tahu menyelesaikan masalah Honda. Kalau kita tahu bahwa kita ciptaan Tuhan, kenapa kita tanya ke orang lain? Tanya ke Tuhan. Nanti kemudian dia akan mengeluarkan segala sesuatu dengan bentuk apapun sesuai pengetahuan dan pengalaman saudara, agar saudara bisa mengendalikan hidup ini. Karena itu menurut hemat kami, kepada kita sekalian, kalau kita ingin ada mindset, growth mindset dalam hidup dan kehidupan kita, paling tidak kita punya tentang apa yang namanya kesadaran diri. Kalau kita tidak punya kesadaran diri, tidak mengenal siapa kita sesungguhnya, maka kita tidak pernah akan mampu mengenal orang lain. Kenalilah diri sendiri, supaya kita bisa mengenal orang lain. Dari sana kemudian kita bisa berkomunikasi, terjadi yang namanya sinergi. Sinergi itu kan 1,1 sama dengan 5. Kalau hukum penjumlahan biasa, itu cuma biasa. Berarti di sana ada satu yang melampaui daripada energi yang melampaui, yang membuat menciptakan sesuatu itu melampaui dari apa yang ada. Karena itu saudara-saudara ada di mahasiswa sekalian, kalau kita ingin berubah, jadilah perubahan itu menjadi modal dasar kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Next. Kan materi nanti mau kasih pada di mahasiswa, boleh difotokopi. Sini secara berulang akan menjadi tempur biasa. Nah itu program. Kalau hoax, tiap hari kita bertemu dengan hoax. Karena saya tipe video begini, dimulai dari alam pikiran. Pikiran menciptakan perbuatan. Kalau ada perbuatan maka akan jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau diputar akan menuai yang namanya karakter. Karakter, menanam karakter, maka kita akan menuai destiny, atau kita ditambah sedikit the way of life. Nah kalau kita ingin sukses, maka kita harus punya pikiran. Itu kalau kita bilang, jadilah kota digital. Kalau kita bilang kota bikin kota oleh-oleh, alam pikiran orang itu berputar pasti pada oleh ataupun bagaimana cara menggiling dan cara membunuh. Jadi ilmu menggiling dan membunuh ada oleh-oleh. Maka terputar-putar di situ kita. Kalau kita bilang kota digital, akhirnya anak-anak akan belajar tentang apa? Endorse, content creator, subscribe, like, dan semua akan berubah. Di cara pengucapannya akan merubah kita, cara berpikir dan bertindak kita. Kami pemerintah tidak pernah underestimate terhadap anak muda zaman now. Mereka mempunyai kapasitas pengetahuan melebihi kami yang lahir dari zaman-zaman era baby boomer ini. Kalau kalian kan generasi Z, generasi yang mempunyai luas wilayah yang berbeda dari kita, lebih cepat lagi.
tapi lebih sensitif, cepat marah tapi cepat berkebaya. Yang pokok ada ini, yang pokok nongkrong. Ya toh? Dan karena itu menurut kami growth mindset itu hal-hal positif yang dilakukan secara berulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter dan memiliki karakter yang kuat akan menciptakan pola pikir yang luar biasa. Setelah analogi kehidupan tadi kita lewat, pasti akan bertemu dengan tuh analogi tentang kehidupan tadi. Next. Growth mindset adalah cara berpikir bahwa kemampuan atau keterampilan seseorang dapat terus berkembang oleh usaha dan dedikasi, bukan ditentukan oleh faktor-faktor seperti bakat atau kecerdasan bawaan. Saudara-saudara, di buku ini, selain buku itu, Stephen Covey bilang, kalau kita ingin tinggal ladas, setiap orang mempunyai bakat. Tapi apakah bakat ini bisa dikembangkan, dibuat lebih baik lagi? Bisa. Sampai bisa bilang tidak bisa, ada perubahan paradigma. Shifting your paradigm itu maksudnya bagaimana kita melepaskan semua yang menjadi hambatan sehingga kita bisa terbang tinggal landas dengan mulus. Setiap kali pesawat terbang akan terbang, dia mempunyai gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi ini yang kemudian membuat dia bisa jatuh kalau tidak didorong dengan energi yang begitu kuat. Energi kuat ini yang kemudian membuat dia bisa tinggal landas. Bagi saudara yang ingin berubah, hambatan perubahan itu cukup besar. Karena masa lalu, karena kebiasaan dengan teman, karena kemudian bisa saja karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Maka kita harus hidup di lingkungan yang berubah dan berbeda, agar kemudian kita bisa menemukan perubahan-perubahan itu sendiri. Kalau kita tetap bertahan pada lingkungan kita yang ada, maka saudara akan begitu sulit melepas landas daripada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam yang merupakan daya tarik yang akan menarik saudara untuk kembali ke kehidupan seperti apa adanya. Mereka yang memiliki growth mindset itu menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Seperti yang kita bilang tadi, sukses yang tertunda, tidak takut untuk menerima kritik dan saran dari orang lain, berani dalam mengambil risiko, memiliki kepercayaan diri yang kuat, berusaha untuk terus berkembang. Kalau Warren Bennis bilang kan, leadership itu adalah pengaruh. Bagaimana pengaruh digunakan untuk mencapai tujuan. Itu kan teori ya. Jadi benar ya, nggak salah ya. Nah karena itu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Pertama adik-adik kita bilang begini, coba mana tegur dulu tuh nggak ngomong sana, karena dia tidak disiplin. Punya kemampuan apa itu? Kalau leadership pembinaan pengaruh itu mengatur anak buah kita. Kalau saya wali kota menyampaikan ke Pak Beni atau Ibu Foni itu biasa, ya toh? Pak Beni dikatakan ini Pak, Bu Foni dikatakan begini, itu biasa, pasti berbeda karena kita atasan. Tapi kalau kita menegur tapi istri, atau kita mendisiplinkan tapi anak, itu baru luar biasa, betul nggak? Atau menegur teman kita, teman kantor ada, kalau Meriam bilang Pak Gasari toh, Pak Gasari ini terlambat ya. Coba Pak Gasari terlambat, sampai itu. Nah, kalau Pak Nergasari mengikuti minta maaf Meriam, kita akan dosa tidak terlambat. Itu baru pemimpin. Tapi kalau cuma Pak Ape tegur Pak Meriam, itu soal biasa. Ya itu Pak Ape, Meriam, coba kalau bisa besok datang lebih cepat ya. Siap, bos. Pasti jawaban begitu, itu biasa dalam kepemimpinan. Tapi kalau mampu menegur teman sejawat, mampu menegur istri, mampu menegur anak, baru kita menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Tapi kalau cuma dari kita atasan tegur bawahan, belum sampai di level pengaruh. Itu masih karena struktur, masih di level itu. Kita perlu mempengaruhi mereka dengan cara apapun, bukan karena faktor kekuasaan. Kan banyak yang bilang Bapak mentang-mentang wali kota, kan begitu, mentang-mentang wali kota, atau seperti anak buah Bapak. Kenapa bukan karena faktor pengaruh, karena faktor kompromis. Next. Ini tuh bekerja dengan cinta yang teman-teman ASN Robang. Setiap bulan ada bantuan kepada orang-orang. Kalau orang lihat di kitab suci, kalau di Kristen Tuhan bikin yang namanya rumah diakonia. Kalau yang teman-teman Muslim bikin musadik. Coba jalan sama-sama dengan Kristen dan sebenarnya dibahas boleh. Karena semua itu bentuk. Karena kita harus kerja. Karena kalau kita ingin menemukan Tuhan, maka Tuhan bilang bantulah mereka yang tidak lemah. Maka kita akan menemukan. Tapi kita kalau nggak pernah bantu orang-orang tidak berkemampuan, maka kita tidak pernah akan menemukan Tuhan. Jadi jangan tanya Tuhan dalam sekedar atau pengetahuan yang kita miliki dari ilmu teologi yang kita pelajari. Tapi kita bantu dalam tindakan nyata kepada mereka.
Ini kita lihat satu. Next. Ini masih di digital nomad. Saudara-saudara, ini perkembangan, semua kan punya cara bagaimana mengembangkan. Kita kasih tahu dulu tentang digital nomad ini. Nomad ini sebenarnya nomaden. Di dunia sekarang ini, di Bali itu, karena kita kerja sama dengan Profesor Yana Surya, beliau kemudian nanti kalian lihat di ini bahwa kemudian ada yang namanya digital nomad. Boleh search juga. Digital nomad ini kemarin kita sudah berembuk untuk bertemu pengembangan yang namanya blockchain dan metaverse. Itu karena digital. Kalau kita tidak bilang kota digital, mereka tidak akan menawarkan. Tadi pagi GM Telkom ingin ketemu bahas tentang jaringan, bagaimana meningkatkan jaringan. Kemarin kami sudah ketemu dengan produk yang namanya Elon Musk punya produk Starlink. Sudah ketemu bagaimana supaya itu memiliki paling minimal kecepatannya 50 Mbps. Sekarang kan 30 Mbps rata-rata. Kalau 50 Mbps itu berapa biayanya? Kita siap, pemerintah menginvestasikan. Digital nomad ini atau orang-orang yang bekerja para profesional 25 usia 25 sampai 35. Mereka rata-rata memiliki pendapatan yang mereka kan mau kerja dengan anak muda zaman sekarang mau kerja yang tidak terlalu keras seperti zamannya kita, tapi pendapatannya harus besar. Maka terciptalah mereka seperti itu. Mereka sudah pakai konsep working from anywhere. Bekerja dari mana saja, di kafe, di mall, di pantai. Kalau ada HP berikut yang kemudian bisa menyelam, bisa main HP di bawah selam, pasti akan itu yang menjadi pilihan daripada anak muda zaman now. Di atas gunung mereka masih bisa terhubung dengan Internet of Things, itu pasti itu juga yang mereka pakai. Karena itu dengan segala berbagai upaya dengan tim yang kami ada di ASN Kota Bitung ini, karena sudah memiliki ekosistem tentang digitalisasi ini dan transformasi dan baik literasinya maupun numerasinya. Oleh karena itu kemudian kami menyimpulkan, karena Profesor Yanus bilang di Bali itu ada sekitar 50.000 orang yang terekor sebagai digital nomad, profesional muda yang terekor sebagai profesional. Mereka kerja biasa dari mana saja. Kalau mereka itu rata-rata profesional dari Silicon Valley, mereka kerja. Karena itu kan kalau aspek software bisa dikerjakan by internet. Dan kemudian mereka yang jadi konsultan. Gaya ini yang kemudian yang di depan kita akan pelajari apa sih yang dikerjakan oleh digital nomad ini. Proyek-proyek seperti apa yang mereka kerjakan, agar kemudian itu bisa terjadi transformasi di kota ini. Jadi kalau mereka datang ke sini, maka mereka akan anak muda Kota Bitung yang kita bentuk sebagai tim digital nomad juga akan pergi bersama-sama belajar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu akan kita kenali. Saudara tahu nggak, waktu ini contoh case sebenarnya yang sederhana, tapi jangan diviralkan jadi cerita jelek. Kemarin kan waktu ada kegiatan yang besar di Kota Bitung ini, anak-anak muda banyak yang terperangkap di jalan tol. Setelah kita telusuri apa penyebabnya, kan nggak punya kartu perdana voucher tol. Mereka pun pada saat itu ada tapi tidak tahu mau top up. Bagaimana apa ketika petugas bilang top up, apa nih top up? Dipikir mau kasih up di biasa Facebook oleh viral up atau kasih bagi 1.000 gram. Banyak. Kalau tanya pada itu keterlaluan orang. Nggak mungkin. Gaya hidup juga berubah. Kalau itu gaya hidup, dan kita bilang kemarin Bapak Menteri PUPR, Pak, terima kasih Pak. Gaya hidup anak itu sudah berubah. Kalau dulu mereka bilang, di mana? So di lorong PTT. Sekarang enggak. So di mana kan? So di pintu tol. 5 menit lagi kita tiba. Itu padahal percakapan yang dulu yang dibicarakan oleh anak Jakarta saja. So di mana kan? Tunggu sedikit, tidak macet di tol. Itu masih di Jakarta tolnya enggak. Karena tol yang sesungguhnya di Bitung ini, ya tuh, memang highway betul kan, masih jalan lebih cepat. Karena itu saudara-saudara, ini kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh negara, mulai pemerintah, kemudian harus kita nikmati dan kemudian kita manfaatkan agar itu menjadi manfaat bagi kita. Jangan kita biarkan. Jangan tetap kalau anak muda kita Kota Bitung masih suka lewat jalan biasa, jalan tua, lewat Armani dan sebagainya, itu nggak mau mengikuti perkembangan. Dia harus belajar bagaimana lewat tol, supaya tahu bagaimana tuh ruang yang namanya digitalisasi, supaya boleh tahu bayar yang fees. ASN Kota Bitung sekarang semua dicek-cek oleh Pak Beni dan kawan-kawan. Mana kepala dinas? Ada nggak pembayaran online? Kalau nggak punya pembayaran online, kita bilang Pak Beni dan kawan-kawan kasih downgrade gitu, yang pegang jabatan. Ya kan ini menyangkut lingkungan.
Dia nggak tahu cara bayar online, nggak punya dana, nggak punya PayPal. Bagaimana nih orang begini? Bagaimana kita kota digital kalau nggak bisa bayar? Karena ada beberapa tempat di dunia ini, termasuk di bandara. Di Jakarta itu semua cashless, pembayaran dengan cash. Sekarang semua kantin-kantin di sini kami sudah hubungi ini, tidak boleh. Ini mandatori. Tidak boleh jualan kalau tidak punya alat untuk transaksi online. Wajib pakai transaksi online. Berikut di STBM kalau membayar uang kuliah harus bayar juga dengan cashless, tidak pakai itu. Nah itu baru kita terbiasa dengan cara bayar secara online. Jadi kalau ada beberapa kebijakan jangan sekedar cuma dengan kata-kata, harus didorong dengan kewajiban mandatori. Kalau nggak dibuat mandatori, biar dia marah ke wali kota, nggak apa-apa. Karena kita pakai hukum Newton bilang, sesuatu yang masuk itu pasti sama dengan yang keluar. Kalau kita masuk baik, pasti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita masuk salah, pasti salah semua sebenarnya. Nggak apa-apa, makanya kemarin biar marah-marah ini. Dalam situ sama 3-3. Saya bikin ke pedestrian bagus-bagus, kurang taruhkan semen, kurang taruhkan pasir, kurang saya parkir ke motor. Kalau yang jadi wali kota, yang mau bayar dia, Mbak Buku, jadi marah no. Jadi kalau ada orang bapak yang usah terlalu marah-marah, punya marah-marah, mesti biar begini. Ya, sulit itu trotoar indah, kurang parkir ke motor, kurang taruhkan pasir, kurang kecurhatan di sini. Tembakan kota mobil berubah. Makanya ini harus mulai perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Kita dulu harus berubah. Kemarin kan tidak boleh bawa, hari Kamis tidak boleh bawa kendaraan. Dianggap itu bercanda. Ya ST3 tahu jadi Vera, dia kasih tempes, dia jam kembali, mengambil untuk DP. Tentu mahasiswa dia bilang, ajar betul, nggak boleh. Kita harus menciptakan lingkungan. Kalau kita ingin kerja malendong, mari tolong malendong. Kepada mereka yang tidak disiplin, dia orang jangan dorong, jangan up. Maksudnya apa? Untuk orang menjadi tidak baik. Jangan cuma sekedar karena tren, jadi ikut-ikutan, tidak paham tentang apa yang kemudian harus tolong bangun tentang kota ini. Kota ini bukan milik wali kota. Wali kota itu ada batas. 1 periode selesai. Baca lagi kalau menurut saya suka nggak tinggi. Ya sudah selesai jadi petani. Yang jadi petani sudah sama seperti Bapak ditanya Pak Jokowi, Pak setelah ini jadi apa? Ya kembali ke Solo. Menjadi apa? Jadi tetap menjadi manusia biasa seperti apa tadi. Karena ini bukan milik seumur hidup. Dan kami tidak bisa bicara tentang wali kota 3 periode, 4 periode, tidak bisa. Karena aturan cuma bilang 2 periode, selesai. Selanjutnya mau jadi apa itu urusan yang di atas. Dan kemudian kami kan petugas partai. Tergantung partai mau tunjuk di mana. Cuma 1 periode itu sudah siap. Kan? Semua harus dipersiapkan selesai. Harus ada continuous plan dalam ini. Jangan sekali-sekali kita merencanakan sesuatu yang melampaui dari kapasitas kita. Itu akan membuat kita stres. Kalau anak tahu bahwa ini perempuannya kalau suka anak, sudah jawab paksa. Ya, kalau anak apalagi mana tahu dia matre, ini jawab paksa kalau mau ada penghasilan. Bekerja dengan kuat supaya ada penghasilan supaya boleh kemudian anggap dia baru ajak jalan-jalan. Nah kalau di zaman dulu orang sebegitu, apalagi zaman now, masuk di kafe bisa bayar, sudah jawab paksa. Jangan mengandalkan sekarang kan bukan mengandalkan body, bukan mengandalkan face, tapi bagaimana cara kita untuk mengalahkan mereka dengan sesuatu. Tadi bukan bilang matre, saya tidak pernah mendefinisikan perempuan atau laki-laki yang sudah tidak ada laki-laki matre. Ada kan? Di STBM ada? Itu ada Pak. Pelajari di hal baru itu. Itu kalau betul ada laki-laki matre itu disruption. Cara berubah, cara pandang dan pendekatan berubah. Nah, kami tidak main-main, maka kami sewa. Waktu Profesor Yohanes Surya bilang, Pak Wali, kalau Pak Wali mau kita ada konsultan, Pak Wali Digital Nomad, dia profesional tahu tuh istilah NFT, non-fungible token, tahu pernah dengar itu NFT? Dia seorang NFT juga katanya. Kalau nanti search di Google apa itu NFT, nah kemudian dia bilang 1 kali dia kasih konsultan dengan waktu 1 jam 30 menit, 190 menit, itu bayarnya $2.500.